Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak dan Ibu, bahagia hari ini. Bahagia hari ini bukan Bapak Ibu bahagia, tapi Allah yang membahagiakan Bapak dan Ibu. Karena itu bersyukur, alhamdulillah kita menjadi bagian dari pilihan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenyamanan, keselamatan, perlindungan, kecukupan rizki, makan dan minum. Lalu kita dimampukan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun masih jauh dari kata sempurna, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi ibadah kita semua. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in ila yaumil. Bapak dan Ibu, sebelumnya saya mohon maaf. Saya tadi salah alamat. Ya. Begitu sampai masjid kok saya nggak dipanggil-panggil ya? Iya, dulu saya salah alamat, diundang isi ceramah di Taman Mutiara, nyasarnya ke Pondok Mutiara. Sekarang saya diundang ngisi di Pondok Mutiara, nyasar ke Taman Mutiara. Allahus samad. Tapi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam waktu yang singkat, Allah pertemukan saya dengan orang-orang yang soleh dan soleh seperti Bapak dan Ibu. Tema yang akan saya sampaikan adalah Ramadan itu adalah jihadnya orang yang beriman. Kenapa demikian? Kalau kita bicara tentang jihad, ada ayat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Artinya, kami benar-benar akan menguji kalian dari kesungguhan-kesungguhan kalian dan kesabaran-kesabaran kalian. Wa nablu akhbarakum, dan kami akan beritakan al-ihwal, hasil daripada proses perjuanganmu itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup itu adalah perjuangan, bukan mudah-mudahan. Berangkat dari ayat juga wa laisal insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapati apa-apa kecuali hasil daripada apa yang dia lakukan, hasil daripada apa yang dia usahakan, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Karena itulah hadirin, ibadah yang Allah perintahkan kepada kita itu sama. Sholatnya itu sama. Allah perintahkan saumnya sama. Allah perintahkan tilawah Quran, Al-Qurannya sama. Allah perintahkan zikirnya sama. Allah perintahkan ibadah haji, umroh, ibadah haji dan umrohnya sama. Lalu yang membedakan apa kira-kira menurut Bapak dan Ibu? Yang membedakan itu adalah sejauh mana kita berjuang untuk menepati kualitas daripada ibadah kita sendiri. Saya tidak tahu kualitas sholat Bapak dan Ibu. Ibu Bapak juga tidak tahu kualitas sholat saya. Sampai saya tadi mikir sebelum sholat, ini mic-nya mic paling atas, bawah atau tengah? Gitu Pak. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak tahu kualitas sholat Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu juga tidak akan tahu sholat satu sama lain. Karena itu berjuanglah untuk bisa mendapati kualitas sholat, yang dimana kualitas sholat itu akan diperjuangkan oleh diri kita masing-masing. Sekarang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menunaikan ibadah saum. Saumnya sama, waktunya sama, tapi hasilnya berbeda. Karena itu berjuanglah untuk bisa mendapati kualitas saum yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Istri Bapak tahu? Tidak. Suami Ibu tahu? Tidak. Sahabat-sahabat yang lain tahu? Tidak. Jadi hasilnya untuk siapa? Dari siapa? Diperjuangkan oleh siapa? Untuk kita, dari kita, untuk kita, oleh kita, untuk kita. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjuanglah hadirin. Mengapa demikian? Begini,
Kita harus berjuang betul-betul melaksanakan ibadah itu lillah. Jadi kunci pertamanya itu adalah lillah. Bismillah lillah. Kenapa harus bismillah? Karena kuasa Allah bisa kita seperti ini. Kenapa harus lillah? Kita tahu yang memerintah siapa? Yang memerintah siapa? Jawab dong. Siapa yang memerintah? Yang memfasilitasi? Yang menjanjikan ampunan? Yang memberikan pahala? Allah. Masihkah ada ruang atau tempat sedikit saja karena manusia ingin dipuji orang, ingin disanjung, ingin dianggap apa? Masihkah ada ruang? Sedangkan Allah sendiri yang menjanjikan manusia itu tidak punya apa-apa, hanya sekedar diberi. Kita tidak punya apa-apa hadirin, hanya karena sekedar diberi. Jangan mengatakan aku kaya, jangan mengatakan aku pintar, jangan mengatakan aku hebat. Semua itu kita tidak punya apa-apa, hanya sekedar diberi. Percaya, suatu saat kita akan mengatakan inna lillahi sanas inna atoina. Inna lillahi. Apa itu inna lillahi? Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan akan kembali kepada siapa? Lalu akan kita bawa kepulangan kepada Allah apa? 2, ibadah dan amal soleh. 3 adalah amal dosa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjuanglah kita untuk membangun mental tauhid. Bapak dan Ibu bekerja, berniaga, apapun amal solehnya, jangan pernah ada ruang, jangan sampai ada ruang dalam hati kita ingin disebut wah, disebut apa, sanjungan, pujian, enggak penting. Ya, berbuat baiklah lillah. Yang penting kita berbuat baik, enggak penting disebut orang baik, karena Allah sudah menjanjikan pahala terbaik. Setuju? Jadi siapa yang memfasilitasi kita beribadah? Lalu kita harus karena siapa ibadah? Beres, Pak. Kalau mindsetnya ke arah sana, yang nyuruh Allah, yang memfasilitasi Allah, yang membekali Allah, yang menjanjikan pahala Allah, yang akan mengganti pun adalah siapa? Allah. Yang memanggil menunaikan ibadah haji siapa? Coba Bapak dan Ibu, bukan karena Bapak mampu ibadah haji, tapi dimampukan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memanggil? Allah. Siapa yang memfasilitasi? Allah. Siapa yang menerbangkan pesawat? Pilot Allah. Pilot itu mah beda hadirin. Ya, jadi oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat hidup apabila kita memiliki mental tauhid. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat As-Saffat, innal ladzina qalu rabbuna Allah wa thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka istiqomah dalam tauhidnya, Allah utus 2 malaikat, sampaikan pesan kepada mereka. Apa? Allah takhafu, janganlah kalian takut. Janganlah kalian takut. Berjuang apapun dalam menjalani hidup, tantangan apapun dalam menjalani hidup, ayo proses, nikmati proses, bersungguh-sungguhlah, berjuanglah, karena di situ ada sesuatu yang kalian inginkan. Apa, Pak? Kira-kira yang kita inginkan apa? Pak, ini perjalanan kita dekat dan jauh. Pertama, dekat, kita sudah dekat kepada kematian. Ini kelihatan wajah-wajah nggak lama lagi nih. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah dekat loh, Pak. Dekat apa? Dekat kematian. Di RW saya, Pak, sebulan ini sudah 4 jemaah yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Dan 4-4-nya Masya Allah saya bikin iri, Pak. Jujur saya bikin iri mereka.
Kenapa? Entah amalan apa yang mereka lakukan, saya juga tidak tahu. Wallahu a'lam. Sampai disolatinya oleh orang-orang yang sedang sahur, sudah menunaikan sholat subuh. Masya Allah, sedang mengaji, selesai mengaji menyolati jenazah. Masya Allah Pak, luar biasa. Nih, Bapak dan Ibu, kenapa kita harus membangun mental tauhid? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, ya hai orang-orang sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka istiqomah dalam tauhidnya, Allah mengutus malaikat, sampaikan kepada mereka, Allah takhafu wa la tahzanu, kamu jangan takut, kamu jangan sedih ketika apa yang aku berikan aku ambil sebentar dan aku akan kembalikan. Jadi kita punya apa? Nggak punya apa-apa gitu. Nggak punya apa-apa. Wa absyiru bil jannah, berikan kabar gembira kepada mereka. Siapa mereka? Orang yang konsisten dalam tauhidnya. Yang kedua, yang tidak mencampur adukan antara kemusyrikan dengan tauhid. Tauhid murni, kemusyrikan hilang. Tidak ada dalam diri orang yang beriman itu riya, sum'ah, nggak ada. Nggak ada, hadirin. Kemudian yang kedua, bangunkan semangat. Dari mana kita bekal semangat? Lihat hadirin. Wantini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Coba Pak, Allah bersumpah watin demi buah tin, wazaitun demi buah zaitun, wa turi sinin demi gunung Tursina, wa hadzal baladil amin. Allah bersumpah dengan Mekah Al-Mukarramah. Apa yang isi sumpahnya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Apa yang mendorong kita harus semangat? Lihat jasad kita hadirin. Keseimbangan dua kaki bisa berjalan, keseimbangan dua tangan bisa beramal, keseimbangan dua mata bisa melihat, keseimbangan otak kiri otak kanan, keseimbangan dua telinga, keseimbangan dua lisan. Bayangkan hadirin, Allah karuniakan begitu hebatnya kita dimuliakan Allah dengan segala karunia-Nya. Makanya tidak ada alasan, duh males mager, terang mager Pak, terang mager tuh gaul atuh, mager itu malas gerak. Komo bulan Ramadan mah Pak hawana teh hayang nate sare nya. Betul tidak? Kenapa? Karena ada alasan apa? Tidur di bulan Ramadan itu adalah ibadah. Isuk-isuk tidur, siang ngabuburang tidur, ngabuburit tidur. Nah eta mah pengedulan Pak. Ya, enggak ada hadirin cita-cita tercapai dengan kemalasan. Tidak ada kesuksesan dengan kemalasan. Kesuksesan itu hanya bisa didapatkan satu dengan kekuatan doa, yang kedua dengan kekuatan ikhtiar, yang ketiga adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya, Bapak dan Ibu ingin sukses dunia dan akhirat, ada rumusnya dalam Al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin, tidak cukup dengan doa, tapi harus kita berjuang bagaimana untuk bisa selamat dunia. Jasad ini harus selamat dari sakit, maka berjuanglah untuk menjaga sehat. Betul Pak? Harta itu harus selamat, maka berjuanglah untuk menjaganya. Keluarga harus selamat, maka berjuanglah untuk menyelamatkan keluarga. Sahabat, tetangga, kiri kanan depan belakang itu adalah sahabat kita, berjuanglah untuk memberikan keamanan kepada mereka. Hadirin, tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Karena itulah apalagi perjuangan akhirat yang perjalanannya sangat jauh, panjang dalam kesendirian. Kita berjuang untuk dunia masih banyak bernetwork segala macam, tapi kalau berjuang untuk akhirat nanti hasilnya untuk kita sendiri, dirasakan oleh diri sendiri, perjalanan sendiri, tidak ada yang bisa yang menemani. Bayangkan Bapak dan Ibu, kalau seandainya kita di alam kubur mendapati kebahagiaan alam kubur, pertama tidak akan bisa memberitahu kepada keluarga atau kepada siapapun. Lalu sebaliknya, jika mendapatkan azab kubur, teriakan-teriakan itu akan didengar oleh seluruh makhluk bumi, illa tsaqalain, kecuali dua makhluk yaitu jin dan manusia. Bayangkan sampai hari kiamat diazab oleh Allah sebelum masuk alam mahsyar, sebelum masuk
akhirat nanti. Hadirin, siapa yang akan memperjuangkan keselamatan dari azab kubur, dari azab akhirat di alam mahsyar? Kita, hadirin. Karena itu bangun semangat. Di mana modalnya? Nih, kita diberikan fisik oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu sempurna. Karena itu berjuanglah dengan sholat berjamaahnya, berjuanglah untuk menghidupkan sholat-sholat sunnahnya. Jangan sampai kita katakan cinta Nabi, sholat sunnah nggak pernah dilakukan. Ya, kenapa? Cinta itu butuh bukti. Ya, bukan janji, tapi bukti. Cinta itu harus ada bukti. Kalau cinta kepada Rasulullah SAW, jangan mengamalkan hanya satu amalan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Artinya ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah hadiahkan? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum, yang kedua Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Jadi kalau kita masih malas untuk sholat tahiyatul masjid, masih malas tahajud, masih malas duha, masih malas syukrul wudu, bahkan tuh apa syukrul wudu, tanya diri kita, betul enggak kita rindu kepada Nabi? Betul enggak cinta kepada Nabi? Sedangkan amalan-amalan ibadah sunnahnya, sholat-sholat sunnahnya tidak dilakukan, hadirin. Cinta enggak kepada hamba-hamba Allah kalau masih ada kebencian dalam hati kita kepada orang lain, kepada diri orang lain, kepada rekan di kantor, kepada rekan niaga dan sebagainya? Tanya, pantaskah kita menjadi seorang, masihkah pantas disebut orang beriman? Tidak, hadirin. Kenapa disebut innamal mu'minuna ikhwatun? Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Yuk kita bersama-sama bangun bersama. Cita-cita kita harus sampai. Apa cita-citanya? Satu, husnul khotimah. Yang kedua, selamat di alam kubur. Yang ketiga, mendapatkan naungan pada hari kiamat di alam mahsyar. Yang keempat, hisabnya dimudahkan. Yang kelima, masuk surga. Bapak dan ibu sudah masuk surga. Istri bapak belum masuk surga. Bapak badai nungguan istri atau pilih bidadari? Tepat. Nah, itu namanya suami yang cerdas. Ya, ibu, suami ibu lila asup surga. Nah, ibu sudah duluan nunggu suami ibu atau pilih bidadara? Atau nggak jawab bapak-bapak? Saya tanya ibu-ibu. Jadi bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo kita bangun masa depan kita. Mumpung masih ada umur, mumpung masih diberikan sehat walafiat, mumpung masih difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah bangun tauhid, bangun semangat, gapai cita-cita kita menuju kemuliaan dunia dan keselamatan akhirat bersama keluarga. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Surga adnan, mereka masuk ke dalam surga itu orang-orang yang soleh dari kalangan nenek moyang mereka, orang tua kita, nenek kita, kakek kita, dan seterusnya ke atas. Wa azwajihim, pasangan-pasangan kita, wa dzurriyyatihim, dan keturunan-keturunan kita, anak, cucu, mantu, dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita berjuang bersama. Kita berjuang bersama, ajak keluarga. Insya Allah kita meraih keberkahan hidup, akhirat, surga bersama keluarga, bersama tetangga, bersama sahabat, bersama tetangga, dan lain sebagainya. Itu saja yang dapat disampaikan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga tahu dari tadi sudah lihat karena jam salapan, dan saya juga tahu kelihatan wajah-wajah ya. Wajah-wajah ini sudah rindu ya, rindu pulang ya. Makanya Bapak dan Ibu, maaf, sholat tarawih pilih cepat apa santai? Tuh cepat cenanya. Nu santai nama ngajawabna teh laun, Pak. Ya nu cepat macam cepat cenah gitu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun masih jauh dari kesempurnaan ibadah kita, semoga Allah meridhoinya. Semoga Allah menjadikan sholat itu menjadi kiparat dosa, menjadi semakin terbukanya pintu-pintu surga, khususnya di bulan Ramadan ini. Demikian Bapak dan Ibu, terakhir saya minta waktu 21 detik, boleh? Boleh.
Mohon mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di rumah saya ada 36 anak yatim penghafal Quran. Kita bangun mereka masa depannya untuk menjadi seorang al-hafiz, hafizah. Yang kedua, insya Allah kita sekolahkan sampai sarjana. Kemudian insya Allah kita akan bangun mereka supaya jadi orang kaya, ahli sedekah. Saya minta waktu 21 detik. Silakan Bapak dan Ibu mintakan kepada Allah, mau 2 kali, mau 3 kali. Kalimatnya begini: ya Allah, limpahkan keberkahan untuk rumah tahfidz yatim Ibnu Qayyim. 21 detik dimulai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih. Semoga Bapak dan Ibu semuanya selalu sehat walafiat, berlimpah keberkahan. Allah mudahkan jalan rezeki yang halalan thayyiban, dan Allah mampukan kita menjadi ahli ilmu dan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.